Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah manajemen sumber daya manusia bersama saya Ari Sulistyo, dan topik kita adalah topik yang terakhir dalam seri manajemen sumber daya manusia ini, yakni pemberhentian SDM. Jadi tadi sebelumnya kita bicara soal bagaimana sumber daya itu direncanakan, dianalisis, kemudian direkrut, kemudian ditempatkan. Setelah ditempatkan, mereka di proses adaptasi, kemudian dipelihara, diberikan penilaian, diberikan kompensasi, insentif ataupun hukuman. Nah, setelah itu proses itu berlangsung, maka ada kemungkinan di akhir bahwa perusahaan itu akan memberhentikan kerjasamanya dengan karyawannya, atau istilahnya ya pemutusan hubungan kerja. Baik itu istilahnya apa, itu yang namanya diberhentikan. Ada kata lain adalah dipecat, ada kata lain adalah diputus gitu ya. Seringkali ketika Anda dengan pasangan itu biasanya ya bukan diberhentikan atau dipecat, tapi diputus gitu ya. Jadi ada kerjasama yang kemudian tidak dilakukan lagi gitu ya. Ada istilahnya macam-macam begitu, ada surat pemecatan dan sebagainya. Dan kemudian seringkali itu muncul gitu ya dampak yang resiko itu, atau masalah yang terjadi setelah adanya pemutusan atau pemberhentian kerja. Kalau di rumah tangga ada yang istilahnya setelah cerai, ada yang rujuk kembali, ada yang macam-macam lah, kalau kita tahu lah begitu ya. Ada yang ketika di perusahaan mereka ingin dipekerjakan kembali, ada ketidakpuasan dalam proses itu. Nah, kita akan membahas itu soal putus memutus, soal berhenti memberhentikan dan sebagainya, seperti apa sih tinjauannya dan apa saja dampak-dampak yang akan diberikan begitu konteksnya ketika putus kerja itu buat kita sekarang itu ya lebih berat daripada sekedar putus cinta. Tapi buat mereka anak-anak ketika kita kecil dulu, ketika masih muda dulu, ya putus cinta itu akhir dari segalanya. Oke, baik, kita akan lanjutkan mengapa ada pemberhentian, bagaimana caranya, apa saja dampaknya dan seterusnya. Maka kita lihat dulu dari definisi dari pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Terakhir, jadi ini pembahasan diskusi bagian yang terakhir bicara soal pemberhentian. Nah, ini memiliki arti yang sama dengan separation atau pemisahan, atau bahasa kerennya PHK, pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan suatu organisasi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, saya tidak tahu apakah ini ada perubahan undang-undang yang baru atau tidak. Nanti mohon panjenengan bisa cek di Google begitu terkait dengan PHK begini. Nah, pemutusan hubungan kerja ini bisa jadi ada di Omnibus Law gitu ya. Saya belum baca lebih lanjut di sana. Ya, pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu. Pada isinya seperti itu sih, seperti tidak jauh berbeda. Pengakhiran hubungan kerja pada satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban, baik itu dari pekerja atau dari perusahaan, baik itu dari karyawan, staf, ataupun dari pihak organisasi itu sendiri. Jadi apa saja alasan-alasan pemberhentian? Ada yang terkait dengan undang-undang, kemudian karena keinginan perusahaan, jelas menghentikan kerjasama karena terlalu banyak karyawannya, perusahaan tidak berkembang atau sedang krisis, maka ada penghentian. Kemudian justru atau sebaliknya, yang inginkan itu karyawannya karena mau pindah ke perusahaan lain atau mau berhenti bekerja karena mau usaha mandiri dan sebagainya, macam-macam. Dan karena situasi, karena pensiun, karena usia yang sudah tua tadi ya, sudah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian bisa sering terjadi adalah nomor 5 ini, ketika kontrak kerja berakhir kemudian dihentikan. Ada alasan lain, bisa jadi karena faktor kesehatan dari karyawannya, begitu macam-macam alasannya ya. Karena tidak sesuai dengan tidak mampu lagi bekerja, ada faktor pensiun atau meninggal dunia tadi disampaikan, ada perusahaan yang dilikuidasi karena situasinya di sana. Jadi macam-macam dari alasan pemberhentian itu tadi ya, sudah sampaikan di sini. Bagaimana usia anak-anak gitu kan, misalnya dalam konteks undang-undang tadi, ketika anak-anak dipekerjakan kemudian ternyata ketahuan, maka dia harus dihentikan gitu kan. Organisasi terlarang juga tidak boleh gitu kan. Kawan tidak cukup berlaku. Nah, ini penjelasan tentang keinginan perusahaan itu tadi ya, apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya. Kalau keinginan karyawan ya tentu kurang mendapat kepuasan kerja, jenuh, pindah dan sebagainya, dan disampaikan di depan.
pensiun dan sebagainya. Nanti jelas ini banyak alasan yang terjadi itu tadi. Ya, tahap-tahapnya apa? Pemberhentian dari mulai tahap peringatan. Biasanya kalau ini dari pihak karyawan itu ya, kalau seringkali terjadi pihak perusahaan ingin memberhentikan suatu karyawan karena tidak puas atau karena masalah tertentu, maka biasanya ada peringatan, ada penonaktifan dulu, kemudian ada transfer, kemudian bisa jadi dia akan dipindahkan, diskors kerja, dipindahkan ke tempat lain, masih tidak bagus lagi, diturunkan pangkatnya, jabatannya nggak bagus lagi, akhirnya dihentikan. Ini standar umum yang ada di perusahaan yang kita bicarakan. Ini saya bicara tentang dunia perusahaan secara umum begitu ya. Kurang tahu kalau itu kemudian nanti kalau di tempat kita atau misalnya di konteks-konteks pemerintahan di pamong dan sebagainya, tentu prosedurnya akan berbeda-beda. Apa saja konsekuensi pemberhentian menurut Balkin, Meja, dan Cardini teorinya? Secara ekonomis tentu perusahaan harus melakukan rekrutmen lagi, harus melakukan seleksi lagi. Jadi pemberhentian itu tidak kemudian menguntungkan perusahaan, tidak selalu gitu ya. Kadang-kadang karena secara ekonomis perusahaan harus membayar pesangon, harus membayar asuransi, harus melakukan pelatihan lagi, nyeleksi lagi. Dari psikologis ya tentu jelas stres itu dari pihak perusahaan maupun dari karyawannya. Secara biologis tentu kebutuhan hidup dari karyawan itu akan makin sulit dicapai karena kompensasi berupa gaji dari perusahaan kan itu akan diputus ya, haknya karyawan dan kewajiban perusahaan itu. Kemudian yang sering terjadi juga adanya konflik ini Bapak Ibu ya, terkait dengan besaran kompensasi atau tentang hubungan dengan serikat pekerja. Tadi di depan ada gambar tentang demo besar-besaran terkait dengan PHK. Ini biasanya yang sering terjadi ini. Jangan pun memberhentikan kerja gitu ya, memberhentikan hubungan suami istri pun biasanya kadang-kadang terjadi konflik juga di belakang itu, dan ada faktor-faktor politis yang lain. Jelas pengangguran bertambah membuat beban pemerintah juga semakin banyak. Ini pasal 158 tentang undang-undang perburuan ini ada aturannya sebenarnya di situ ya. Tadi kalau acuan kita di undang-undang nomor 13 tahun 2013. Jadi 2003 maksud saya. Jadi ada hal-hal yang tentu jadi standar gitu ya, hal yang umum, misalnya ada penipuan, keterangan palsu, ada narkotika, ada kriminalitas dan macam-macam. Ini kemudian menurut undang-undang ini boleh dilakukan oleh perusahaan gitu konteksnya. Kan nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang hal ini. Ya, ini sebenarnya jadi tugas download. Namun monggo silakan di-download yang terbaru. Ini mungkin yang saya berikan referensi yang agak lama. Ya, kalau biasanya di kelas reguler kita akan diskusi tentang studi kasus, tapi mungkin untuk kelas ini monggo kalau mau dijawab, dan kalaupun jadi bahan diskusi kita akan lebih baik sebenarnya ya. Jadi ketika ada perusahaan ini ada yang sering datang terlambat dan bahkan tidak pernah masuk, padahal dia rajin, tekun dan menjadi teladan, maka sebaiknya sikap apa yang akan diambil. Ini menarik untuk kemudian jadi diskusi kita, karena tidak hanya di perusahaan, ini bisa terjadi di tempat manapun, di organisasi manapun begitu. Apa yang harus sebaiknya dilakukan ketika Anda menjadi manajer atau pimpinan yang ada di sana. Saya kira ini sesi kita yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum.